A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadia Najmulida dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan melanjutkan modul ke-14 dengan materi tentang Dynamic Routing OSPF. Nah, Dynamic Routing OSPF ini ada apa saja sih? Yang pertama itu ada konfigurasi OSPF 2 router, lalu setup topologi 3 router, konfigurasi OSPF 3 router, lalu setup topologi VLAN, lalu ada konfigurasi OSPF VLAN, dan terakhir konfigurasi OSPF multi-area. Nah, di sini ada pengertian dulu apa sih konfigurasi OSPF 2 router itu. Nah, materi ini itu menjelaskan cara mengkonfigurasi OSPF atau Open Shortest Path First pada topologi dengan 2 router. Biasanya mencakup satu, mengaktifkan OSPF dengan perintah router OSPF process ID. Kedua, menentukan area OSPF, umumnya area 0. Yang ketiga, mengiklankan jaringan ke OSPF dengan perintah network. Dan yang terakhir ada memverifikasi adjacency atau neighbor OSPF, contohnya itu adalah show IP OSPF neighbor. Lalu yang kedua itu konfigurasi OSPF 3 router. Nah, bab ini membahas penerapan OSPF pada jaringan 3 router meliputi 1. Mengaktifkan OSPF di semua router. Yang kedua, mengatur area, biasanya area 0. Yang ketiga, mengiklankan network masing-masing router. Yang keempat, memastikan semua router menjadi neighbor dan rute tersinkronisasi. Dan yang kelima, mengecek routing table OSPF yaitu show IP route OSPF. Lalu yang ketiga ada konfigurasi OSPF LAN. Nah, bab ini menjelaskan bagaimana OSPF bekerja pada jaringan yang memiliki banyak LAN. Isinya itu yang pertama adalah membuat subinterface, contohnya itu adalah G0.010 dan G0.20 dan seterusnya. Lalu yang kedua memberikan IP tiap subinterface. Dan yang ketiga memasukkan semua jaringan VLAN ke dalam OSPF. Dan yang keempat memastikan routing antar VLAN berjalan otomatis. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah konfigurasi OSPF multi-area. Di sini kamu akan mempelajari OSPF multi-area, yaitu membagi jaringan besar menjadi beberapa area, contoh area 0, area 1, dan area 2. Nah, untuk itu, yang pertama itu ada meningkatkan performa, yang kedua mengurangi beban CPU router, dan yang ketiga mempercepat perhitungan SPF. Lalu materi ini juga mencakup yang pertama membuat area backbone yaitu area 0, lalu yang kedua menghubungkan area lain yaitu area 1, area 2, yang ketiga router ABR atau area border router, dan yang terakhir mengecek LSDB tiap area. Selanjutnya kita akan langsung saja ke prakteknya. Oke, di sini saya sudah menambahkan router 1, router 2, dan PC1 dan PC2, dan sudah juga menambahkan IP-nya yaitu PC1 dengan IP 1.2 dan PC2 2.2. Lalu di sini yang G01 itu 192.2.1 dan ini 1.1. Lalu yang G0 yang di sini di router 1 itu 10.1 dan di G00 router kedua itu adalah 10.2. Nah, sekarang kita akan coba konfigurasi ke router pertama. Lalu kita ketik no. Lalu enable, lalu ini. Lalu kita masukkan interface range, nah ini yang G00 dan G01. G01 sampai 00 sampai 1. Lalu kita matikan jadi no shutdown. Enter. Lalu exit. Lalu interface G01. Kita masukkan G00. Kita masukkan IP address-nya yaitu 10.1 ini ya. IP address 10.10.10.1 lalu 255.255.255.0. Enter, lalu kita exit. Lalu kita masukkan juga G01 ini. Interface G01, enter, lalu IP address-nya yang ini ya, 1.1. 192.168.1.1 lalu 255.0. Enter. Oke, lalu kita exit. Oke, sekarang kita akan konfigurasi router OSPF-nya. Kita sini sudah exit. Oke, sebelum itu kita di router kedua dulu ya, kita nyalakan dulu SPF. Kita nyalakan di router kedua dulu.
Oke, sekarang kita ke router kedua. Sini, lalu kita ketik 0, lalu enable, lalu kita masukkan interface range gig 010 dan 01, interface range gig 0. Kita matikan, lalu no shutdown. Nah, ini sudah menyala semua ya. Lalu kita exit, kita masukkan interface-nya, masukkan IP address-nya. Interface G00, enter. IP address yang ini ya, 10.2, 10.10.10.2, 255.255.255.0, enter. Exit, kita masukkan yang interface G01, enter. Lalu IP address ini ya, 20.1, 192.168.2.1, 255.255.255.0, enter. Lalu exit lagi. Oke, karena dua-duanya ini sudah menyala, kita langsung saja konfigurasi router OSPF-nya. Kita ke router pertama. Lalu tadi sini udah OSPF. Maaf, kita ketikkan lagi di sini router OSPF tanda tanya. Nah, di sini tahu kan bahwa IGRP itu pakai Autonomous Number System, kalau OSPF itu pakai namanya proses ID. Nah, di sini tuh bisa milih dari 1 sampai 6, 5, 5, 3, 5. Kita pakai di sini yang satu aja. Oke. Lalu kita masukkan IP-nya yang akan di-advertise atau dipromosikan, yaitu yang ini 10.10.1. Network 10.10.10.0. Nah, di sini itu kita harus menambahkan yang namanya wildcard bits. Nah, di sini itu kan kita katakan dulu di sini pakai slash 24. Nah, artinya itu adalah 255.255.255.255 lalu dikurangi dengan 255.255.255.0. Jadi jumlahnya jadi 255 dikurangi 255 0, lalu 255 dikurangi 255 juga 0, lalu 255 dikurangi 255 itu juga 0, dan 255 dikurangi 0 adalah 255. Jadi wildcard bitnya itu adalah ini. Oke, kita langsung saja masukkan di sini. Jadi 0.0.255.255. Nah, kita enter. Nah, di sini tuh ada incomplete comment. Artinya itu kita harus masukkan areanya. Kita katakan lagi network 10.10.10.0, lalu masukkan wildcardnya 0.0.0.255, lalu kita masukkan sini area, lalu tanda tanya. Nah, di sini itu kita masukkan areanya mau berapa area ID-nya. Nah, ini itu bisa dipilih dari 0 sampai banyak ini. Ada angkanya 42, 94, 96, 72, 95. Nah, dalam hal ini kita pakai saja yang 0. Karena untuk awal-awal itu kita masukin area 0 dulu. Kita tekan 0, enter. Lalu kita masukkan network 10.10.10.0. Lalu 0.0.0.255, lalu area 0. Nah, itu adalah konfigurasi router ASPF. Kita masukkan IP yang 192.168.1.0 ini. Kita masukkan net 192.168.1.0 255 area 0. Nah,
Ini dua-duanya sudah dimasukkan, jadi untuk OSPF di router pertama itu sudah selesai. Sekarang kita coba di router kedua. Nah, di sini itu ada router yang dipromosikan itu ada dua, yaitu 10.2 dan 2.1. Ketikkan router OSPF yang kedua, lalu networknya 10.10.10.0.0.0.255, area 0 juga. Lalu network yang 192.168.2.0 2.0 255.255.255.0. Mohon maaf, kita ulang lagi. Network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0. Oke, ini sudah ya. Sekarang kita akan cek lagi di router kedua, apakah emang tetanggaan atau neighbor. Lalu kita ketikkan do show IP route. Do show IP OSPF neighbor. Nah, di sini lihat ya, kalau ini neighbor atau sudah tetanggaan dan sudah full juga. Itu adalah untuk router LSPF di bagian kedua. Sekarang kita coba komunikasi dari PC1, PC2, awal-awal failed, coba lagi, dan sukses ya. Oke, kita coba cek di router kedua. Kita do show IP route. Nah, di sini tuh ada 192.168.1.0 dan 2.0 dengan tulisan O itu artinya OSPF. Nah, sekarang kita lanjut setup topologi 3 router. Namun di sini saya sudah membuat router, kita tambahkan router, sini router 3, kita ganti namanya dulu. Router 3. Lalu sini ditambah PC3. Nah, PC3 ini IP-nya itu 3.2, lalu yang di gig 01 di router ke 3 itu 3.1, dan di sini gig 00 di router ke 3 itu 20.2, dan gig 02 di router kedua itu 20.1. Oke, kita langsung saja konfigurasi IP-nya, kita ke router 2 dulu. Lalu kita configure. Lalu kita masukkan interface di 02. Enter, lalu kita matikan no shutdown. Enter. Oke, ini sudah menyala. Lalu kita masukkan IP-nya, IP address 20.20.20.1 sampai masnya 255. Nah, sekarang kita masukkan IP di router ketiga di sini. Oke, kita ketik no, enable, lalu konfigurasi terminal, dan masukkan interface. Kita lihat dulu range G00 sampai 01, interface G00 sampai 1. Enter. Maaf, sini tambahkan range, enter, lalu no shutdown. Enter. Ini sudah menyala semua ya. Ini. Lalu kita sini exit. Lalu masukkan interface
G00, yaitu IP-nya 20.2 ini. IP address 20.20.20.2 255.255.255.0. Enter. Lalu exit. Lalu kita masukkan interface G01. Interface G01 yaitu IP-nya yang ini 3.1. Enter. Lalu IP address 92.8.3.1 255.255.255.0. Oke, sudah selesai. Sekarang kita tinggal konfigurasi OSPF di router. Langsung saja kita masukkan yang 20.1 ini karena ini belum ditambahkan, jadi kita langsung saja tambahkan di router kedua. Kita exit dulu. Lalu kita ketikkan router OSPF. Lalu kita masukkan networknya yaitu 20.0, 20.20, 20.20.0, 0.0.0.255 area 0. Ntar sekarang kita di router ketiga. Exit dulu. Lalu router yaitu OSPF 3 karena router ketiga ya. Enter. Lalu masukkan networknya net kita yang ini 20.0 juga 0.2, tapi di sini kita pakai 20.0. Mohon maaf, 0.0.0.255 area 0. Enter. Lalu net 192.168 yaitu 3.0 ya. 3.0. Oke, tadi kita ketikkan network 192.168.3.0.0.0.255 area 0. Oke, sekarang kita coba cek. Do show IP route. Bentar. Nah, sekarang di sini ada yang 10.10, 0, 20.0. Lalu ada di sini 192 juga. Kita bikin pesan dari PC 2, PC 3. Kalau awal fail, kita coba lagi. Dan sukses. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi VLAN-nya. Kita ke router 3. Biasa. Lalu ketikkan interface, ini gig. Ini G02. Interface G02. Enter. Lalu kita no shutdown. Enter. Lalu kita masukkan IP-nya. IP address yaitu ini 30.30.1. 30.30. Lalu 255. No. Oke, exit. Lalu kita akan terangkan dulu di switch satunya. Oke. Lalu kita masukkan interface FA01. Interface FA01. Enter. Lalu switch port mode terang. Lalu switch. Oke, ini selesai. Mohon maaf. Nah, ini sudah memasukkan IP-nya ya. Di sini PC4 sudah memasukkan IP-nya. Lalu di sini tuh adalah VLAN 10, ini VLAN 20. Kita ke switch satu lagi. Kita exit. Lalu kita masukkan, kita bikin VLAN dulu. VLAN 10, exit, lalu VLAN 20, exit.
Lalu masukkan interface FA02. FA02 itu berada di VLAN 10. Kita masukkan switch mode access, switch access VLAN 10. Enter, lalu exit. Lalu kita interface FA03. Ini berarti VLAN 20 ya. Enter, lalu switch mode access, switch access VLAN 20. Enter. Oke, sekarang kita akan masukkan subinterface VLAN-nya. Oke, sekarang kita akan masukkan subinterface VLAN-nya. Kita putar router 3, lalu kita exit, tadi udah. Lalu kita di sini masukkan interface G02.10 untuk subinterface-nya karena ini VLAN 10. Lalu encapsulation.1Q 10 itu VLAN 10. Lalu masukkan IP address-nya 192 ini ya 4.2. Nah ini 92 168.4.2 55. Oke, lalu exit. Sekarang kita buat yang subinterface yang ke VLAN 20. Interface gig 2.20. Enter. Lalu encap.1Q 20. Lalu IP address yaitu yang 5.2. Enter, exit. Oke, sekarang kita config OSPF-nya di router ini OSPF 3. Kita ketik router OSPF 3, enter. Lalu networknya itu yang ini 2.0. Area 0. Lalu network 192.168.4.1 yang ini. Lalu 0.255 area 0. Lalu network yang VLAN 20 yang ini 192.168.5.1 0.0.0.255 area 0. Ya, lalu exit. Lalu kita cek dulu show IP out. Oke. Sekarang di sini sudah ada 10, 20, 30, lalu ada 92, 3.0, 2.0, 3.0, 4.0, dan 5.0. Nah, itu untuk konfigurasi OSPF VLAN. Oke, sekarang kita coba komunikasi. Kita dari PC3, PC4, sukses. Lalu kita coba dari sini PC2, PC4, sukses juga. Coba lagi tadi sukses juga. Lalu PC3 ke PC5, sukses juga. Nah, sekarang kita akan belajar tentang multi area. Nah, kalau IP yang biasa kita masukin itu misalkan di router kedua itu kita scroll dulu. Nah, kayak 192 kayak gitu ya. Nah, itu untuk area 0. Itu akan diganti angkanya. Nah, untuk area tersebut sebenarnya itu untuk menentukan area yang kita tandai. Misalkan di router ketiga, itu tandai area 1, dan router pertama itu ditandai area 0, dan router 2 ini
akan berbagi sebagian area 0 dan sebagian area 1. Misalkan tambahkan lagi dari area 2 itu tidak bisa karena area 1 dan area 2 itu harus terhubung ke area 0. Jadi misalkan dari router ketiga itu area 0 dan router kedua itu area 1, di router 1 itu tidak bisa jadi area 2 karena tidak terhubung langsung ke area 0. Gambarannya gini. Nah, yang kuning itu area 0, yang biru ini area 1, dan di sini router kedua yang di tengah ini akan aku ubah jadi area 1. Kita ke router 2, lalu kita ketikkan Dusyauran, dan di sini ada ininya tuh area 0 semua. Nah, aku pengen ubah jadi area 1, yaitu yang ini dan yang ini. Ubahnya itu caranya kayak gini. Kita ketikkan router OSPF 2, enter. Lalu no network, kita ini salin dulu yang ini. Lalu kita paste, enter. Lalu no network, kita salin yang ini, yang 20-nya. Oke, udah. Sekarang aku ganti jadi area 1. Kita salinin dulu. Maaf, network. Network. Kita paste. Oh, maaf. Ulang. Network 20. Kita ganti jadi area 1. Enter. Lalu kita ganti juga di sini. Network 192.168. Nah, aku tadi udah konfigurasi, jadi ini sudah di router di area pertama semuanya dua-duanya. Lalu kita konfigurasi di router ketiga. Enter. Lalu do show. Nah, di sini lihat ya, di sini masih area 1.0 semua, jadi kita akan ganti. Kita no network, salin ininya, lalu copy, lalu paste. Kita ganti jadi area 1. Maaf, kita router dulu, router OSPF 3. Lalu kita tutup ini, copy, lalu paste, enter. Lalu yang ini, kita paste, area 0, enter. Lalu yang ini, enter. Lalu yang ke-4, paste. Lalu yang terakhir ini, paste. Oke, enter. Sekarang kita tambahkan network, tapi akan lagi cuman nggak pakai kata-kata no. Kita salin ininya. Oh, mohon maaf, ini copy, lalu kita no, lalu area 0, lalu
kita di sini ketikkannya itu paste area 1 enter area 192 ini jadi ini 1 juga enter. Lalu yang 30 ini jadi 1 juga. Lalu yang 192 ini satu juga. Lalu ini yang ini 5.0 ada satu juga. Dan terakhir ini udah sampai 5.0. Oke, kalau kita bacakan dulu ini. Lalu do show run enter. Nah, di sini sudah area 1 semua ya. Kalau kita cek lagi, sini do show IP root. Oke, nah di sini itu ada yang bacanya itu IA. Ini IA, ini juga IA. Artinya itu IA itu adalah, nah IA itu artinya OSPF. Jadi sudah berhasil. Jadi itulah artinya multi area. Nah, oke, mungkin itu saja pembelajaran modul 14 dengan materi Dynamic Routing OSPF. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.